Salam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mudah-mudahan dari beliau membaca maupun kita semua yang mendengarkan senantiasa menyambung dengan sahih amal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ibu, selanjutnya mari kita ikuti dan simak bersama yang diberikan kepada guru kita dari Muhammad Ahyar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Katsirun nawar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana
محمدا عبده ورسوله من له خير النعمة والمنوال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sama-sama kita hormati Ibu Direktur Rumah Sakit Berizin Hasan Basri, Bapak-bapak, ibu-ibu, pejabat lingkungan Rumah Sakit Berizin Hasan Basri, yang mana kita tidak bisa menyebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi hormat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, karyawan-karyawati Rumah Sakit Berizin Hasan Basri juga yang saya hormati, Majelis Tausiah Silaturahmi yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama terus tiada henti-hentinya memperbaharui rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang terus tidak pernah terhenti tiap saat, waktu, detik, yang diantaranya pada saat ini kita sama-sama merasakan, dan semoga seterusnya kita dalam keadaan mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah, izinnya, kesempatan, umur, kesehatan, sehingga kita pada saat ini sama-sama dapat berhadir di tempat di rumah Allah yang mulia ini, di perkumpulan yang mulia ini, guna kita sama-sama mengikuti kegiatan rutin apa yang dikatakan oleh MC tadi setiap bulan, yaitu mengikuti tausiah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu, keluarga, hadirin hadirat yang Allah hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadinya kita sama-sama mendengari pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari qari kita yang mulia, yang mana tidak lain isi daripada ayat Al-Quran yang beliau baca tadi, yang berkaitan, yang berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini munasabah sesuai dengan momennya, yaitu bulan Rabiul Awwal, bulan kelahiran, hijrah dan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu alangkah baiknya dan sangat baik kita mengajak kegiatan kita pada pagi hari ini, walaupun ini kegiatan yang merupakan kegiatan rutinitas, tapi kita niatkan tujuan kita memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan mudah-mudahan
kita mendapatkan keberkahan, fadilat, kelebihan berkat kita memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang dikatakan oleh ulama, wa minal mujarrab min dzikri maulidi rasul al-ula amanun min dzalika sanah wa tsani nailul murad wa minal mujarrab, dan sebagian yang sudah tercoba paten obat ini mujarab ya, sudah dicoba, mujarabnya sudah dicoba, dan sebagian yang sudah tercoba berdasarkan pengalaman yang dikatakan oleh ulama, orang-orang yang memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama Allah kabulkan segala hajatnya. Yang kedua, insya Allah Allah hindarkan daripada segala bala musibah pada tahun ini. Tahun depan kita memperingati lagi. Mudah-mudahan ada umur, kesempatan yang diberikan Allah. Ini sebahagian fadilah yang kita ketahui. Selebihnya banyak fadilat orang yang memperingati, kelebihan orang yang memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga yang mulia, nah oleh karena itu kegiatan kita pada pagi hari ini, niat kita karena gembira, suka, sangat senang dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang hatinya senang, gembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga mendapatkan fadilat kelebihan tersendiri. Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis Bukhari bahwa mamarina Nabi Abu Lahab itu yang sudah ditegaskan dalam Al-Quran, Abu Lahab itu orang yang celaka. Padahal Allah menegaskan Abu Lahab orang yang celaka itu beliau masih hidup, belum meninggal dunia lagi. Nah itu nang Abu Lahab itu sangat benci kepada Rasulullah. Caranya orang yang sudah mati ada tahu daripada yang celaka. Sehingga Abu Lahab itu sangat membenci kepada Rasulullah dan ajarannya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka dua tangan Abu Lahab, bukan tangannya aja, orangnya juga sudah dijamin neraka. Kalau Allah mengatakan sudah orang ini celaka, itu pasti. Kada bisa dirubah-rubah karena itu sudah ketentuan takdir Allah, padahal orangnya masih hidup. Tidak ada jalan Abu Lahab untuk berusaha untuk memperbaiki sikapnya. Tapi Allah sudah mengatakan ini orang celaka. Nah, Abu Lahab orang yang tegaskan Allah yang melakukan orang yang celaka, tetapi beliau ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bergembira. Sehingga kegembiraan beliau tampakkan dengan memerdekakan seorang hamba sahaya yang bernama Huwaibah. Ketika itu Rasulullah lahir di hari Senin 12 Rabiul Awal Rubaiyul Fajri, menjelang subuh
mendekati subuh. Nah, sebab inilah Abu Lahab setiap hari Senin mendapat dispensasi azab di neraka, mendapatkan keringanan. Dari riwayat itu diberi minum dari jari-jari beliau, air keluar setiap hari Senin. Berkat beliau gembira dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tampakkan kegembiraan dengan memerdekakan, membebaskan seorang hamba saya. Nah, kita niat gembira dengan lahir Rasulullah, kita tampakkan dengan silaturahmi, memuji Rasulullah, mengenang Rasulullah, mengingatkan keagungan kebesaran Rasulullah, mengingatkan jasa Rasulullah. Ada tausiahnya, ada pembacaan ayat suci Al-Quran, ada it'amut ta'am, memberi makan orang. Allah alam pada hari yang ada. Itu jenis-jenis kegiatan yang sangat mulia ketika kita memperingati lahirnya Rasulullah SAW. Sehingga kita tidak peduli, karena cintanya kita dengan Rasulullah, berapapun biaya yang kita keluarkan, menahan ngantuk, kadang-kadang terlagi buanang Maulidan, sehari ini berapa kali saruan, karena kecintaan, tidak terasa capek, tidak terasa pengorbanannya, semuanya karena dasar cinta. Hubbuka syai' yu'ni wa yusim. Kecintaan kamu kepada sesuatu itu dapat membutakan dan menulikan. Pangeran cinta lah. Nah, niat kita gembira karena kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, keluarga yang mulia, gembira dengan lahirnya Rasulullah ini diperintah oleh Allah dalam Al-Quran. Alladzi fadlillah wa rahmatihi bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, dengan sebab mendapat karunia Allah, dengan sebab mendapat rahmat Allah, hendaklah mereka itu supaya suka gembira. Itu lebih baik daripada gembira karena kita memperoleh dunia. Kalau kita dapat dunia, tanggal 1, Pak, gembira benar cair, masuk ke rekening. Kayak Rasulullah ada suka. Makanya Syekh Hasan Al-Basri beliau berkata, andai kata Abu Jasidin memiliki emas sebesar gunung Uhud, aku lebih senang kusedekahkan untuk peringatan Maulid Rasul daripada luar biasanya kelebihan orang-orang yang memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebenarnya peringatan Maulid Rasul ini konon itu di zaman Raja Muzaffar, yaitu seorang raja di daerah Erbil. Karena beliau ini melihat umat ini sudah melupakan sunnah-sunnah Rasulullah. Sudah beliau dengan bijak memperingati kelahiran Rasulullah untuk mengumpulkan umat untuk mengingat akan sunnah-sunnah Rasulullah. Bahkan ketika itu memerlukan biaya kurang lebih 10.000 dinar. Itu berapa M itu biayanya peringatan Maulid itu. Luar biasa. Nah, sekarang orang-orang yang memperingati kelahiran Rasulullah itu tidak lain yang dibicarakan, yang diingat-ingat, termasuk isi pembacaan Maulid, baik itu Al-Barzanji, Al-Habsyi, Ad-Diba, tidak lain yang diceritakan di sana adalah puji-pujian, sanjung-sanjungan dan jasa Rasulullah yang dibicarakan dan keagungan kebesaran Rasulullah.
Manusia yang berakal itu pasti ingat dengan Rasulullah. Manusia yang berakal itu pasti cinta dengan Rasulullah. Kenapa? Karena manusia itu memiliki dua sifat yang mendasar. Itu pasti setiap manusia. Pertama, manusia itu punya sifat karakter al-i'jab bil azamah. Manusia itu selalu heran, ketika melihat, ketika mendengar sesuatu yang mengandung kebesaran-kebesaran. Kita tuh ada bisa melihat apa namanya ganjil begerumbungan kita ya Allah. Dia bisa melihat. Itu wajar, itu manusia. Yang kedua, manusia itu tanjil ma'ruf. Manusia itu sifatnya selalu ingat dengan kebaikan orang lain, dengan jasa orang lain. Toh, kenapa kita kata ulama tidak ingat akan kebesaran Rasulullah? Kenapa kita lupa dengan jasa Rasulullah? Nah, oleh karena itu, pada pagi hari ini, mari kita mengambil nasihat salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kata Rasulullah, "Khaslatani la syai'a afdalu minhuma. Al-imanu billah wa naf'u lil muslimin." Jadi Rasulullah, ada dua perkara, tidak ada sesuatu yang lebih utama daripada yang dua perkara ini. Pertama, al-imanu billah, beriman dengan Allah. Yang kedua, lil muslimin, hidup kita ini hendaknya memberikan manfaat kepada orang muslim, kepada orang lain. Pertama, beriman dengan Allah. Ini nikmatul kubra, nikmat yang sangat besar. Karena dengan iman, seseorang itu aman. Karena dengan iman, segala kebaikan kita, niat baik kita, mendapat nilai ibadah pahala di sisi Allah. Jangankan kita bergerak untuk beribadah, gerak hati aja untuk kebaikan, orang beriman itu apa? Sudah diberikan pahala oleh Rasulullah. Karena iman, kita mendapat nilai pahala ibadah di sisi Allah, segala kebaikan yang kita lakukan dengan ikhlas. Bapak Ibu keluarga yang mulia, tentang niat lah, ujar Rasulullah, niatul mu'min khairun min amalihi. Niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Belum lagi dia bergerak untuk beramal, niat sudah mendapatkan pahala. Nah, oleh karena itu sangat mudah bagi orang beriman itu untuk memperbanyak pahala dengan memperbanyak niat-niat kebaikan. Ayo, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, asal yang diridhoi Allah, walaupun zahirnya ini sifatnya pekerjaan ini dunia, tapi kalau kita niatkan untuk akhirat, semuanya berniat pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah keberuntungan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, setiap kita mau berangkat kerja, kendalikan niat kita. Pertama, niat kita mau kerja sesuai jabatan kita, ingin memberikan manfaat kepada orang lain, ingin menolong orang. Sudah ditulis. Walaupun sampai ke tempat kerja tidak ada yang ditolak lagi, sudah dapat.
Makanya di Rasulullah niatul mu'min khairun min amali. Orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Oh, kalau begitu aku banyak niat aja ada perlu amal lagi. Maksudnya bukan menafikan amal yang lain. Amal lain tetap kita lakukan. Itu ada beberapa penafsiran, pengertian niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Pertama, ada yang mensyarahkan, menjelaskan daripada maksud hadis ini. Pertama, niat itu berperan penting dalam suatu amal. Amal tanpa niat, contoh salat. Salat kita tidak sah. Berarti amal itu yang apa, niat itu yang berperan penting. Yang kedua, pengertian niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Niat itu dapat menjangkau jauh ke depan. Amal tidak bisa. Ini misalnya aja. Niat di hati. Aku kalau Allah berikan panjang umur, aku terus ingin memberikan manfaat kepada umat Islam. Ingin berbuat baik. Aku kalau Allah berikan umur 200 tahun, aku terus ingin berbuat baik. Sampai jauh ke depan niat kita mencapai. Sampai 200 tahun, niat kita tadi sampai. Amal kita tidak bisa sampai. Orangnya 60 meninggal, 70 meninggal. Nah, ini yang dimaksud bahwa niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Nah, oleh karena itu kendalikan niat kita lah. Nah, yang kedua, wanab oleh muslimin. Hendaknya dalam hidup kita ini memberikan manfaat kepada orang Islam yang lain. Bilja, dengan pangkat, dengan jabatan, kita memberikan manfaat. Ulama, bil ilmi dengan ilmunya. Berilmu kada, berpangkat kada, berjabatan kada, bil badan, dengan tenaga, dengan pikiran, kita memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas, empawalin nas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat kepada orang lain. Nah, oleh karena itu niatakanlah kalau kita kerja ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Masing-masing profesi kita. Niat kita ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Bahkan niat kita memberikan manfaat kepada orang lain dan kita menolong kepada orang lain, insya Allah Allah selalu menolong kita. Wallahu fi auni abdi maka al-abdu fi auni akhih. Hambanya selama hamba itu senang menolong sesama hambanya. Bapak Ibu, keluarga yang mulia, mungkin tadi kadang apa lah. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan niat kita dalam kegiatan kita pagi hari ini memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun yang sangat sederhana, tapi insya Allah nilai di sisi Allah yang sangat tinggi. Dan mudah-mudahan Allah memberikan fadilat apa yang dikatakan ulama tadi, bahwa segala hajat kita dikabulkan Allah dan terhindar daripada segala bala musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi
واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم إنا نسألك السلامة والبركة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.